warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi ja'ala Muhammadan imaman lana wa lisairil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu linnas liyanqidhahum min kaidis syaitan wa yunajjihim min adzabin nar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh yang penuh dengan ujian. Rasulullah SAW bersabda, "Zainu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah semuanya kecil semata. Kalimat tasbih dan tahmid kita tujukan untuk mensucikan Tuhan dan segenap yang berhubungan dengannya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Seluruh alam semesta ini tunduk dan patuh kepada perintahnya. Tidak lupa puji syukur juga kita tujukan untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya, serta sholawat dan taslim kepada kekasihnya Rasulullah SAW yang mana kita semua mengharapkan syafaatnya kelak pada hari di mana tidak ada yang mampu memberi syafaat kepada kita selain Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa yang mana kita dalam keadaan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wabah virus Covid-19. Namun atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala
pada hari ini kita dapat berhari raya bersama, maka sudah sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira, merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat dan maghfirahnya, sebagaimana yang tersurat dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar untuk merayakan hari raya kamu sekalian, maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Seseorang kemudian berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Musibah demi musibah datang silih berganti. Terkadang berupa kemarau panjang, angin ribut, banjir besar, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, pesawat jatuh, dan yang baru saja terjadi yakni kapal selam yang tenggelam Nanggala 402, serta yang saat ini masih kita rasakan yakni wabah virus COVID-19 yang menimpa negeri kita tercinta Indonesia, bahkan negara-negara lain di dunia ini. Namun sangat disayangkan, manusia memandang hal tersebut dengan sebelah mata. Mereka mengira musibah itu hanyalah bencana alam biasa, sehingga yang terlintas di benak mereka hanyalah kata-kata cara mengatasi musibah ini adalah dengan membuat ini atau itu dan sebagainya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Artinya mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka terhadap kehidupan akhirat adalah lalai. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 7. Mereka tidak melihat di balik semua itu dan tanpa menjadikannya sebagai pelajaran, sehingga masih saja tetap berada di atas maksiat dan penyimpangan. Waliyasbillah. Padahal musibah yang menimpa sebabnya adalah karena maksiat yang dikerjakan, karena meninggalkan petunjuk Allah Rabbul Alamin, beralih mengerjakan larangan-larangannya dan melanggar batasan-batasannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Sesungguhnya dalam musibah itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah agar manusia kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang selama ini mereka kerjakan, seperti syirik, peribadatan kepada selain Allah, dan maksiat-maksiat besarnya lainnya, misalnya meninggalkan sholat, enggan membayar zakat, durhaka kepada orang tua, memutuskan tali silaturahim, merajalilanya zina, perjudian, riba, meminum minuman keras, mengurangi takaran dan timbangan, mengubar aurat bagi wanita, dan sebagainya. Ingat, jika sudah seperti ini keadaannya dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk merubahnya enggan merubahnya, berarti negeri tersebut sudah siap menerima kehancuran
baik dari langit, dari bawah bumi, atau dengan dijadikan musuh penjajah negeri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, perlu diketahui bahwa Allah tidaklah membinasakan suatu negeri melainkan karena penduduknya berlaku zalim. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluna muslimun." Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran surat Hud ayat 117. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, dan Dialah pula yang Maha Bijaksana, Al-Hakim, yang memberikan jalan keluar dari musibah tersebut. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Jelas sekali bahwa jika suatu negeri ingin diberikan keberkahan, hujannya menumbuhkan tanaman dan menyuburkan tanah, kampungnya menjadi tempat tinggal yang nyaman, aman dan tenteram, jalan keluarnya adalah takwa. Mengerjakan perintah Allah yang selama ini ditinggalkan dan menjauhi larangan Allah yang selama ini dikerjakan. Maka kewajiban kita ketika musibah datang adalah dengan meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, tunduk kepadanya, dan meminta keselamatan kepadanya, serta memperbanyak zikir dan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita sebagai bangsa Indonesia terbentuk dari berbagai macam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat yang masing-masing berbeda, namun kita disatukan dalam ikatan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam berbagai keragaman tersebut, tentulah akhirnya banyak akan timbul berupa perbedaan sikap, paham, dan pengetahuan yang bisa menyebabkan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pengaruh terbesar rusaknya persatuan dan kesatuan ini terkadang muncul dari mereka yang memiliki paham moderat dalam beragama, fanatik dalam mengamalkan ajaran agama tertentu, sehingga menganggap mereka yang bukan dari aliran yang sama akan dianggap salah serta sesat, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan beragama, baik itu sesama agama Islam maupun kepada agama lain. Pada dasarnya, seluruh agama mengajarkan pada ketaatan kepada Sang Pencipta dengan menebar kebaikan serta cinta kasih antara sesama anggota masyarakat, baik dalam lingkup bertetangga, berbangsa, serta bernegara. Maka dari itu, moderasi beragama merupakan salah satu faktor menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena moderasi beragama merupakan upaya
menghadirkan jalan tengah atas dua kelompok ekstrim antara liberalisasi dan konservatisme dalam memahami agama. Tujuan moderasi beragama juga tak lain untuk menghadirkan keharmonisan di dalam kehidupan kita sebagai anak bangsa yang terlahir dengan berbagai macam perbedaan. Moderasi beragama bukan alasan bagi seseorang untuk tidak menjalankan ajaran agamanya secara serius. Sebaliknya, moderat dalam beragama berarti percaya dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, serta mengajarkan untuk menghargai perbedaan prinsip dalam mengamalkan agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maka moderasi beragama ini hendaknya dijadikan sebagai karakter bangsa serta ciri khas masyarakat Indonesia yang plural, yang menjunjung tinggi tenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, serta menghargai keragaman, yang mana nilai-nilai itu ada dalam setiap agama, karena pada dasarnya semua agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Sebagai kesimpulan, moderasi beragama merupakan salah satu faktor terjaganya keutuhan negara kita tercinta Indonesia. Maka untuk itu, marilah sama-sama kita kembali memperbaiki diri kita, amalia kita, muamalah kita, dan musyawarah kita sesama makhluk Allah, walaupun dalam perbedaan agama, suku, ras, serta bahasa, agar senantiasa rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Karena tidaklah Allah menciptakan kita dalam perbedaan, melainkan untuk mengenal dan saling bersatu dalam menegakkan syariat agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sebagai penutup, maka saya mengajak diri saya pribadi serta jamaah sekalian, marilah senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah Allah timpakan musibah itu dikarenakan dosa-dosa kita semua. Semoga Allah menerima doa dan taubat kita semua, sehingga negeri kita kembali bangkit untuk memperbaiki semuanya setelah wabah COVID-19 menimpa negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat ini kami sampaikan. Dengan ini saya mengajak kita semua, marilah kita bersama-sama memikul tanggung jawab untuk menjaga negara kita, terkhusus daerah kita tercinta Kabupaten Buton. Dan marilah kita bersama-sama mengendalikan hawa nafsu kita sendiri untuk tidak terpancing pada hal-hal yang terlarang dan merugikan orang lain, menjalin hubungan silaturahim serta kerjasama sesama muslim tanpa membeda-bedakan status sosial, suku, agama, serta menyandang semangat jihad untuk membangun sebuah sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera menuju Buton yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahiya nafsa 'anil hawa fa innal jannah hiyal ma'wa. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maghfurina wa dakhalana wa iyyakum fi samrati ibadihi sholihin. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa liwalidayya wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu